Sejak awal berdiri pada tahun 1994 hingga saat ini, SMK Muhammadiyah 7 atau SMK Mutu Gondang Legi, Kabupaten Malang masih tetap konsisten menjaga visi kependidikannya, yaitu menjadi sekolah yang islami, unggul, profesional, entrepreneur, dan bertaraf internasional. SMK Mutu mendidik 2.300 siswa yang berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Kalimantan, Jakarta, Sulawesi, hingga Papua. SMK Mutu menempati lahan seluas 37.000 meter persegi dengan memiliki 2 kampus. Kampus pertama difungsikan untuk ruang teori, ruang praktik, dan teaching factory. Kampus kedua yang kami namakan The Titanium Building untuk pelayanan administrasi, business center, perpustakaan, dan IT center. SMK 7 Muhammadiyah Gondang Legi atau akrab disebut dengan SMK Mutu menjadi tuan rumah gelaran silaturahmi akbar antara pimpinan Muhammadiyah se-Kabupaten Malang pada Minggu 25 September 2022. Dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Syiar menuju muktamar ini menjadi wadah berkat antar keluarga Muhammadiyah sekaligus menjadi momen pemberian tanah wakaf, bantuan pendidikan, serta peresmian Teaching Factory Tata Boga bernama MFC, Mutu Fried Chicken. Eksistensi Muhammadiyah sudah lebih dari 1 abad. Selama itu pula Muhammadiyah telah menjadi gerakan dakwah ketika mulai dirintis pada 1912. Muhammadiyah bertujuan membangkitkan kesadaran umat Islam dari ketertinggalan ilmu pengetahuan. Ahmad Dahlan telah merumuskan dengan tepat model perlawanan Muhammadiyah, yakni dengan membuka akses pendidikan. Kini sekolah Muhammadiyah menjadi pusat pengetahuan dan kaderisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu Muspika Kecamatan Gondalegi dan teman-teman perjuangan MWCNO Kecamatan Gondalegi, alhamdulillah kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Gondang Legi pertama diucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di wilayah amal usaha pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gondang Legi. Semua bau-membau berdakwah lewat masjid-masjid aum, termasuk yang kita lakukan di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi sekarang ini. Itulah sekilas gambaran berdirinya amal usaha oleh PCM Kecamatan Gondang Legi, dengan harapan sebagai senior, sebagai pimpinan cabang, berharap kepada semua yang menjadi pelaksana amal usaha di wilayah Gondang Legi ini, berharap semoga apa yang kalian lakukan betul-betul sesuai dengan kaidah Muhammadiyah, utamakan keikhlasan dan demi ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Yai Haji Saad Ibrahim, kami hormati
Bapak-bapak dari Musbika Kecamatan Kendalegi yang kami hormati, teman-teman BDM Kabupaten Malang, Pak Rektor UMM, bahwasanya pada pagi ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan acara pengajian rutin kita yang saat ini kita ambil tema syiar menuju Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo pada tanggal 18 sampai 21 November mendatang. Oleh karena itu, mari kita siap-siap semua atas regenerasi dari pimpinan perserikatan semua lini. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, regenerasi dalam sebuah organisasi itu niscaya harus dilakukan agar supaya dinamika kegiatan perserikatan Muhammadiyah di seluruh ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada stagnasi sana sini. Oleh karena itu mari kita siapkan bersama-sama. Terima kasih kepada PJM Kendalegi yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan tak lupa kepada kru dari SMK Mutu, Kepala Sekolah Bapak Munali, Bapak Fakhri, dan kawan-kawan semua yang telah bersedia ditempati acara pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir MSI, Bapak Kiai Haji Dr. Saad Ibrahim Ketua BBM Jawa Timur, Bapak Mursidi beserta rombongan, ada Bapak Rektor UMM, ada Pak Manan, ada Prof. Wahyudi, ada Bapak Dr. Wakiti sebagai pimpinan daerah Kota Malang, Bapak PCM, ada Bapak Abu Bakar, dan Bapak Ibu semuanya, pengurus Ortom Muhammadiyah, serta Bapak Ibu jamaah, utamanya Wali SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan khusus pagi hari ini. Ingin kami sampaikan yang pertama, hari ini kita menerima amanah setelah diberi amanah ribuan 2.450-an siswa untuk belajar di sini. Hari ini kita kembali menerima amanah, yaitu penyerahan tanah wakaf untuk masjid dari keluarga Bapak Haji Fadli. Beliau ada di sini, nanti mohon ke atas. Kemudian yang kedua, ada bantuan hibah peralatan praktek dari industri. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu dukungannya. Insya Allah SMK Mutu melanjutkan visi misi yang direncanakan oleh beliau Pak Fahri sebagai yang saat ini sudah dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah. Akan kami lanjutkan bersama teman-teman semua di SMK Mutu, bersama Bapak Ibu Wali Murid, untuk terus menjadikan SMK Mutu sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk membentuk putra-putri penerus bangsa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Mudah-mudahan bantuan dari industri terus dapat kita jalankan dengan baik sehingga anak-anak nanti selepas dari SMK Mutu mencapai kesuksesan. Sekali lagi terima kasih atas support dan dukungan hari ini, khusus untuk Bapak keluarga dari Bapak Haji Fadli, beserta dari Iduka ada Bapak Gopal dari CSR UT Surabaya, serta Pak Hanif mewakili dari Jolo Daihatsu Malang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MFC ini atau Mutu Fried Chicken ini sebetulnya program untuk pengembangan inovasi dari jurusan jasa boga. Yang sebelumnya kita sudah punya lab yang memiliki kemampuan anak-anak itu untuk melayani siswa. Ya, selama ini kan menunya mungkin berbagai macam. Nah, kemudian dengan Mutu Fried Chicken ini kita harapkan nanti anak-anak fokus. Jadi kita melayani memang spesialis untuk
hidangan atau menu makan yang berbasis pada daging ayam itu. Nah, awalnya memang kita buat khusus di sini, tapi ingin kita nanti berkembang untuk meningkatkan entrepreneurnya siswa. Jadi kita ingin secara awal sekolah, kemudian nanti ke depannya sampai nasional dengan apa? Alumni itu yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha itu kita minta untuk mengembangkan mutu fried chicken ini. Kalau acara hari ini tentunya ini kan acara temanya pengajian daerah. Tapi karena di Jawa Timur itu kita salah satu sekolah yang diminta untuk menyediakan mobil listrik untuk pembukaan. Jadi kita sedang memproses mobil listrik 2. Nah, sehingga ini kita kemas menjadi silaturahim akbar untuk siar muktamar. Fungsinya untuk ini mengingatkan juga menjadi wahana tadi persaudaraan yang awalnya hanya dihadiri oleh pimpinan Muhammadiyah di tiap tingkatan. Ini kita coba untuk mengundang masyarakat, terutama di wali siswa yang notabene banyak sekali dari unsur yang sangat beragam. Tidak hanya para pengurus Perserikatan Muhammadiyah, tapi juga banyak simpatisan, banyak juga wali siswa yang dari luar Malang Raya. Ini karena kita memperoleh kepercayaan di masyarakat, kita kan ada kolaborasi. Dari SMK Mutu ini untuk teknisnya ada kegiatan yang dilakukan di sekolah, kemudian untuk beberapa warga itu kan mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha. Nah, membuka usaha parkir, membuka usaha warung. Nah, wakaf itu diberikan oleh warga yang melekat dengan SMK Mutu tempatnya itu untuk memang dijadikan amal jariah beliau. Karena beliau inginkan ada masjid yang layak atau mampu menampung jumlah siswa. Karena selama ini anak-anak sholatnya di halaman, kemudian beliau itu karena nilai religiusnya bagus, ingin berkontribusi terhadap sekolah. Nah, salah satunya memberikan tanah itu untuk fasilitas ibadah. Luasannya itu sekitar 700-800 meter persegi. Ya, itu yang nempel. Nanti kita bangun 4 lantai. Jadi lantai bawahnya nanti itu untuk ground dan tempat wudhu, kamar mandi. Lantai 2-nya nanti untuk jamaah putra, lantai 3-nya untuk putri. Kemudian lantai 4 dan samping itu untuk kegiatan ngaji atau pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Profesor Dr. Haidar Nasir, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan daerah baik Muhammadiyah maupun Aisyah Kabupaten Malang dan jajaran. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah se-Kabupaten Malang, para guru, kepala sekolah SMK Mutu Gondang Legi, dan juga Bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Kecamatan, para wali siswa, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ingat saya tanggal 23 Agustus Profesor Dr. Haidar Nasir diundang ke Universitas Muhammadiyah Kupang. BWM Jawa Timur diundang untuk menyertai beliau. Bersama dengan itu, 2 rektor, 1 dari Universitas Muhammadiyah Solo dan 1-nya dari Universitas Muhammadiyah Uhamka. Kita ini punya sekolah di Jawa Timur
yang berada di bawah Muhammadiyah itu 1018, salah satunya SMK Mutu Gondang Legi ini. Dan ini adalah sekolah ya menengah kejuruan Muhammadiyah yang terbaik di Jawa Timur. Di bawah tangan dingin Pak Fahri, sekarang diteruskan Pak Munali, supaya sini punya investasi untuk kebesaran dan pertolongan Allah yang serba lebih ke sekolah ini, kirim ke NTT itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Said Ibrahim, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Fauzan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Dr. Kiai Haji Mursidi bersama segenap anggota pimpinan daerah, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, dan para tokoh serta partner kerja SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Ketua Forum Guru Mas Fahri bersama Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Ketua Pimpinan Wilayah hadir di acara pengajian jelang atau syiar muktamar di Gondang Legi di SMK kebanggaan kita. Saya sudah lama membaca dan dapat laporan tentang keunggulan SMK Muhammadiyah 7 ini dan menjadi SMK yang favorit. Jadi kalau kita selalu bicara tentang Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan, nah contoh paling mudah adalah SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini. Ya tentu universitas ada UM Malang dan seterusnya. Jadi supaya lebih mudah kalau bicara Islam berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan, kita selalu punya eksemplar, kita selalu punya uswah, kita selalu punya contoh. Sebagaimana tadi Kiai Saad menyampaikan, apapun harus ada contohnya. Kalau tadi Pak Saad menyampaikan perintah harian untuk PDM dan SMK Muhammadiyah Mutu membantu, terutama yang SMK ya. Kalau PDM itu urusannya muswil. Nah, kalau SMK Mutu tadi ada perintah harian membantu SMK di Tliu, Timur Tengah Selatan, di NTT, itu memang saya menjadi saksi. Dan kemarin setelah acara saya pulang karena harus terus ke provinsi lain, Kiai Saad langsung pagi harinya ke Tliu, tempat rencana SMK itu didirikan. Kemudian Muhammadiyah di sana sudah mendirikan sekolah, ada SD, ada SMP, di mana
kalau teman-teman di Teliau itu untuk sekolah, dia harus pergi 7,5 kilometer, bolak-balik 15 kilometer jalan kaki. Nah, setelah kita bikin sekolah, alhamdulillah mereka terbantu. Jadi kalau SMK Mutu ini didapat perintah harian oleh Ketua PWM, itu memang jalan untuk menuju surga, ya. Sekaligus nambah berkah rezeki SMK Mutu ini. Insya Allah biasanya setelah keluar itu rezeki ini kita keluarkan, itu nanti rezeki itu akan masuk lebih besar lagi. Nah, jadi semua itu menggambarkan kemajuan. Bahkan kita ini, biarpun tidak harus mewah, cara berpakaian harus rapi, harus bersih, itu Islam. Jadi kalau umat bangsa kita itu maju secara fisik, itu bagian dari kemajuan peradaban. Dan kemajuan fisik itu tidak harus selalu mahal. Soal cita rasa misalkan, kalau kita bangun gedung itu, ya ambil catnya itu catnya yang bagus. Bagus itu tidak harus mahal, tapi bagus tata warnanya, kan begitu loh. Jadi peradaban fisik itu juga bagian dari kemajuan kita. TK ABA kita ada 22.000 ya. Nah, tugas kita sekarang ini meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas. Saya berharap gitu ya, bahwa kerjasama Muhammadiyah tadi ada dengan apa? Ada United Tractor, apalagi Daihatsu dan seterusnya, juga dengan Pemda, dengan pemerintah provinsi sampai pusat, semuanya membawa pada kemajuan. Saatnya Indonesia ini bangkit karena kita bisa bersama. Jangan sampai Indonesia ini tertinggal gara-gara kita tidak punya kemampuan untuk membangun pusat-pusat peradaban. Nah, yang terakhir, mari kita bangun kebersamaan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah dan karunia-Nya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, saya bersama Ketua PWM, PDM, kepala sekolah hadir di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Mutu, ya sering disebut Mutu. Ini sekolah role model, ya.
sekolah percontohan yang menjadi kebanggaan Muhammadiyah dan bangsa sebenarnya. Karena dari sekolah ini sudah ada mobil Surya Wangsa, mobil yang listrik ya, tenaga matahari. Nah, sekarang ini lahir dari sekolah ini. Kemudian hari ini kita meresmikan Mutu Fried Chicken. Nah, nanti bisa dinikmati. Lalu tadi ada pondok pesantren. Satu lagi tadi yang kita resmikan atau gedungnya ini sendiri merupakan satu contoh bahwa sekolah ini menjadi sekolah unggulan yang akan membawa anak-anak bangsa kita ini bisa siap memasuki era persaingan. Dan tidak mudah bikin sekolah seperti ini. Ya, jadi ini pekerjaan yang nih pionir-pionirnya di kanan kiri saya. Jadi ada Mas Fahri, ini Ketua Forum Guru Muhammadiyah. Kemudian ada Pak Munali, sekarang Kepala SMA yang kerja-kerjanya memang melakukan inovasi. Nah, yang kedua, dari sekolah ini saya yakin bangsa itu memang perlu terus melakukan akselerasi pendidikan yang mampu meningkatkan human development index kita dan daya saing bangsa kita setara dengan bangsa-bangsa di ASEAN. Dan hanya dengan itu kita bisa bersaing. Nah, yang ketiga, rekan-rekan wartawan, masyarakat Indonesia ini kan apalagi dengan surplus demografis nanti, itu memang meniscayakan lembaga pendidikan yang bisa menjadi tempat untuk pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus juga untuk berkreasi, mengembangkan inovasi. Nah, tetapi juga harus dididik dengan karakter. Karakter yang terpercaya, jujur, kemudian mau berintegrasi dengan sesama, tidak egois. Nah, bangsa ini kan banyak orang hebat, tapi kalau korupsi rusak. Nah, karena itu Mutu ini selain menghasilkan tenaga-tenaga lulusan yang siap di dunia kerja, tapi punya karakter yang berakhlak mulia. Jadi, oke. Ya, yang berikutnya muktamar insya Allah akan kita selenggarakan 18-20 November 2022. Dan Jawa Timur sebagai provinsi yang besar di bawah kepemimpinan Kiai Saad Ibrahim itu sudah siap. Bahkan bulan lalu itu termasuk wilayah yang memelopori sumbangan ke muktamar 1 miliar. Nah, di samping tadi gerak terus sampai ke bawah. Di sini ada 1018 sekolah. Artinya apa? Bahwa Muhammadiyah Muktamar bukan hanya seremonial untuk perhelatan nasional, tetapi juga kita punya proyeksi membangun pusat-pusat kemajuan, pusat-pusat keunggulan di bidang ekonomi, membina komunitas. Ke depan Muhammadiyah ini akan terus menggarap komunitas. Karena apa? Di tengah era revolusi iptek dan globalisasi, titik rawan bangsa kita itu sebenarnya di komunitas. Nah, karena itu kita akan terus membina komunitas dan membangun pusat-pusat keunggulan. Insya Allah Presiden sudah menyampaikan kesediaan untuk membuka muktamar yang pembukaannya kami undang wartawan hadir di Stadion Manahan Surakarta pada tanggal 19 hari Sabtu itu pagi hari. Presiden akan membuka dan menyampaikan pidato resmi yang nanti penutupan insya Allah akan oleh Wakil Presiden.